Halo anak-anak, kembali lagi di materi pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas proses asosiatif dan proses disosiatif yang masih berkaitan dengan materi interaksi sosial. Apa saja yang akan kita bahas mengenai proses asosiatif dan disosiatif? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Menurut tokoh sosiolog yang bernama John Gillian, interaksi sosial itu dapat berlangsung dalam dua jenis. Ada proses asosiatif dan proses disosiatif. Apa yang membedakan antara proses asosiatif dan proses disosiatif? Perbedaannya, proses asosiatif ini proses yang mengarah pada suatu persatuan dan kesatuan. Tapi, proses disosiatif proses yang mengarah pada suatu perselisihan. Nah, itu yang membedakan antara proses asosiatif dan proses disosiatifnya. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu proses sosial asosiatif. Di sini ada beberapa bentuk mengenai proses sosial asosiatif. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama itu apa sih? Kerjasama suatu usaha bersama, baik antar individu atau kelompok. Intinya, untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk dari kerjasama itu sendiri, ada yang namanya kerukunan, ada yang namanya bargaining, ada yang namanya kompetisi, ada yang namanya koalisi, dan yang terakhir, joint venture. Lalu yang kedua, bentuk dari proses sosial asosiatif itu ada akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi ini cara yang dilakukan untuk menyelesaikan pertentangan atau permasalahan tanpa menghancurkan lawan. Nah, itu disebut dengan akomodasi. Oke, kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk dari akomodasi. Yang pertama ada koersi. Koersi, pelaksanaan yang dilakukan secara paksaan maupun tekanan, baik fisik maupun psikis. Sebagai contoh, proses penyelesaian konflik. Mahasiswa yang melakukan anarkis, kemudian aparat memberikan penekanan untuk tidak anarkis, seperti yang ada di gambar. Lalu yang kedua, kompromi. Ini saling mengurangi tuntutan. Sebagai contoh, kompromi antara bos, perusahaan, dan bawahannya. Ketiga, ada arbitrasi. Penyelesaian kedua belah pihak dengan menghadirkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik tersebut. Keempat, ada yang namanya mediasi. Mediasi ini apa? Mediasi ini penyelesaian perselisihan kedua belah pihak dengan menghadirkan pihak ketiga. Tapi pihak ketiga ini bersifat netral, tidak berwenang mengambil yang namanya keputusan. Keputusan dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak. Selanjutnya ada koalisi. Koalisi ini penyelesaian konflik yang umumnya terjadi di sebuah perusahaan. Misal, di sebuah perusahaan terdapat pengurangan gaji. Di sini untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan atau menghadirkan pimpinan perusahaan. Lalu ada toleransi. Toleransi ini bentuk akomodasi yang timbul secara tidak sadar dan spontan tanpa persetujuan formal. Sebagai contoh, saling menghargai antar umat beragama. Seperti yang ada di gambar. Kemudian, adjudikasi. Adjudikasi ini penyelesaian masalah melalui pengadilan. Dan yang terakhir, stalemate. Sebagai contoh, menghentikan pertikaian karena pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang. Biasanya kita ambil contoh Perang Dunia antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet atau Rusia. Lalu kita masuk kepada bentuk proses sosial asosiatif yang kedua yang disebut dengan asimilasi. Asimilasi itu apa? Asimilasi merupakan percampuran dua kebudayaan dengan menghasilkan kebudayaan yang baru. Sebagai contoh, budaya A dengan budaya B bersatu, kemudian menghasilkan budaya yang baru. Dan yang keempat, bentuk dari proses sosial asosiatif ada akulturasi. Akulturasi ini percampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya asalnya. Sebagai contoh yang ada di gambar,
Kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam bertemu di Indonesia, kemudian menciptakan kebudayaan Islam yang bercorak Hindu. Nah, itu yang disebut dengan contoh dari akulturasi. Oke, kita masuk kepada proses sosial disosiatif. Di sini dibagi menjadi 3. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu proses sosial disosiatif. Jadi, proses sosial disosiatif ini berbanding terbalik dari proses sosial asosiatif. Kalau proses sosial disosiatif, proses sosialnya mengarah pada suatu permasalahan atau perselisihan. Bisa dikatakan dampak negatif. 3 bentuk proses sosial disosiatif meliputi persaingan atau competition. Lalu ada kontravensi. Dan yang terakhir ada konflik atau pertentangan. Bentuk proses sosial disosiatif yang pertama ada persaingan. Jadi persaingan ini proses sosial ketika terdapat kedua pihak atau lebih saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Ada fungsi dari persaingan, diantaranya menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi, padahal sulit dipenuhi seluruhnya secara serentak. Contohnya, membangun jalan desa atau memperbaiki pos keamanan. Kemudian, menyalurkan kepentingan dan nilai dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam Provinsi Aceh, warganya itu tidak boleh berpakaian minim. Yang ketiga, menyeleksi individu dengan pantas, dengan memperoleh kedudukan dan peran yang sesuai secara kemampuannya. Kemudian yang kedua ada kontravensi. Kontravensi ini sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Di sini ada 5 bentuk dari kontravensi. Yang pertama ada kontravensi umum. Sebagai contoh, penolakan, protes, perlawanan, atau mengancam pihak lawan. Nah, itu disebut kontravensi umum. Kedua, ada kontravensi sederhana. Kontravensi sederhana ini seperti menyangkal penyertaan orang lain di depan umum. Yang ketiga, ada kontravensi insentif, seperti penghasutan. Yang keempat, kontravensi rahasia, membocorkan rahasia orang lain atau berkhianat. Dan yang kelima, kontravensi taktis, misalnya mengejutkan kelompok lawan atau melakukan yang namanya intimidasi. Dan yang terakhir, konflik atau pertentangan. Nah, konflik atau pertentangan ini suatu perjuangan individu atau kelompok sosial dalam memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan. Biasanya, konflik ini terjadi karena adanya perasaan individu, perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan, atau perbedaan kepentingan. Terdapat beberapa bentuk-bentuk dari pertentangan. Yang pertama, pertentangan pribadi. Jadi, ini bermula ketika individu dengan individu yang lain berkenalan, saling menyukai, tapi lama-kelamaan menimbulkan yang namanya kebencian, menimbulkan yang namanya pertikaian antara individu satu dengan individu yang lain. Lalu yang kedua ada pertentangan rasial. Pertentangan ini terjadi karena kepentingan kebudayaan, merasa budayanya lebih unggul. Ketiga, pertentangan antar kelas sosial. Pertentangan antar kelas sosial ini pertentangan yang terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan. Misalkan perbedaan kepentingan antara majikan dengan buruh atau atasan dengan bawahan. Yang keempat, pertentangan politik. Pertentangan ini terjadi antar golongan dalam masyarakat, antara negara-negara yang berdaulat. Contohnya pertentangan politik. Biasanya ini menjelang pemilu. Dan yang terakhir, pertentangan yang bersifat internasional. Pertentangan yang disebabkan oleh kepentingan yang lebih luas. Seperti yang sudah terjadi antara Amerika dengan China. Oke anak-anak, demikianlah pemaparan materi
dari proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Saya harap dengan adanya video materi ini dapat membantu kalian lebih memahami materi tentang proses sosial asosiatif dan disosiatif. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.